Ini saya sengaja bacakan kutipan sanadnya secara lengkap karena kadang-kadang di sebagian masyarakat itu ada anggapan bahwa seakan-akan para sufi atau para ulama tasawuf tidak memperhatikan tentang kesahihan hadis Nabi SAW atau minim pengetahuannya tentang hadis Nabi SAW. Ini tentu saja adalah anggapan yang tidak benar. Dan kitab Ar-Risalah ini adalah salah satu bukti bagaimana keluasan pengetahuan beliau tentang hadis Nabi SAW. Hanya memang disayangkan dalam beberapa cetakan kitab, apalagi kalau kita baca buku terjemahan, sanadnya yang lengkap itu tidak dicantumkan. Jadi langsung disebut saja rawi a'la, periwayat yang tertinggi yaitu Abu Dzar, semoga Allah meridai. Padahal sekali lagi ini sanad beliau bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis yang membahas tentang wara ini juga sesungguhnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada urutan hadis yang ke-12. Namun tentu saja penekanannya berbeda. Sehingga di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, syarah atau penjelasan terhadap hadis tersebut itu banyak mengutip aqwal, pendapat-pendapat dari para ulama. Nanti kita akan lihat sama-sama tentang apa yang dimaksud dengan wara. Min husni islamil mar'i, di antara tanda bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Min dalam hadis tadi litab'i, menunjukkan sebagian. Tentu keislaman ini dituntut bukan hanya sekedar batas minimalnya saja, tapi kita harapkan keislaman yang Allah karuniakan kepada diri kita diperindah, diperbaiki, disempurnakan. Ada banyak hal yang dituntut untuk kita laksanakan agar keislaman itu menjadi indah, menjadi baik, menjadi sempurna. Di antaranya seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Min husni islamil mar'i, di antara kesempurnaan, keindahan, kebaikan Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini hadis menjadi pijakan awal oleh Imam Al-Qusairi dalam menguraikan pendapat-pendapat ulama tentang wara. Secara sangat sederhana, wara bisa diterjemahkan dengan sikap hati-hati. Hati-hati. Kira bahasa daerahnya Pak, manini. Hati-hati. Kehati-hatian ini sudah merupakan ciri khas dari para sahabat Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau, pernah berkata, kunna nada'u sab'ina baban minal halal mukhafatan an-naqa fil haram. Kami, maksudnya para sahabat, meninggalkan 70 pintu yang halal karena khawatir akan terjatuh kepada yang haram. Jadi para sahabat itu tidak hanya sekedar meninggalkan yang diharamkan saja oleh Allah SWT, tapi yang halal pun terkadang mereka tinggalkan karena khawatir jangan sampai karena melakukan perbuatan yang halal itu kemudian bisa menjatuhkan mereka kepada yang diharamkan oleh Allah SWT. Bahkan itu tidak main-main. Kata Abu Bakar As-Siddiq tadi, sab'ina baban, 70 pintu minal halal. Kalau orang Arab mengatakan 70, angkanya tidak harus mesti 70 betul, tapi itu untuk menunjukkan banyak. Ya, sama Pak, kira-kira biasa kita orang Indonesia itu menggunakan kata 1001 untuk menunjukkan banyak. Ya, biasa ada yang berkata seperti ini, saya punya 1001 masalah. Masalahnya bukan berarti jumlahnya harus sampai 1001.
Tapi angka 1001 itu tuh menunjukkan sesuatu yang banyak. Kalau begitu banyak permasalahan biasa dikatakan saya punya 1001 masalah. Artinya adalah banyak masalah yang dihadapi. Seperti itulah orang Arab. Ya. Untuk menunjukkan banyak, angka yang biasa dipilih itu adalah 70. Jika Abu Bakar tadi, kami dulu para sahabatnya Nabi meninggalkan 70 pintu yang halal karena khawatir jangan sampai yang halal itu mengantarkan kami kepada sesuatu yang halal. Kalau yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang subhat. Ya masih sama-sama halal-halalnya. Kalau yang subhat saja ditinggalkan, apalagi yang jelas-jelas keharamannya. Al-Ustaz Al-Imam Abu Ali At-Taqqar pernah berkata bahwa yang disebut dengan wara itu adalah tarkus subhat, meninggalkan yang subhat, perkara-perkara yang sama. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang sama. Begitu juga Fudayl bin Iyad. Beliau berkata bahwa wara itu adalah tarku kulli subhat, meninggalkan semua yang subhat, wa tarku ma la ya'ni, dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Yaitu tarkul fadalah, meninggalkan berlebih-lebihan. Kalau mau diuraikan, wara ada yang berkaitan dengan hati. Ada wara pada hati. Kemudian ada wara pada pikiran. Ada wara pada ucapan. Dan ada wara pada perbuatan. Hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Wara pada hati bisa kita pahami dari perkataan seorang ulama sufi Yahya bin Mu'az, semoga Allah merahmatinya. Kata beliau, al-wara'u wajhani. Wara itu ada dua seginya. Ya, ada dua sisi wara. Wara fil zahir, wara secara zahir, dan wara fil batin, wara secara batin. Kalau wara secara zahir, Allah yataharraka illa lillah. Seseorang itu tidak bergerak kecuali untuk Allah. Jadi apapun aktivitasnya, apapun geraknya, semua ditujukan untuk Allah SWT. Itu wara secara zahir yang kelihatan. Kalau wara secara batin, yaitu Allah yadkhula qalbaka siwahu ta'ala, tidak memasukkan ke dalam hatimu kecuali hanya Allah saja. Itu wara dalam hati. Jadi tidak memasukkan ke dalam hati kecuali Allah SWT. Mungkin saya pernah sampaikan, bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia. Silakan kita miliki dunia. Tapi dunia itu letakkan di tempatnya saja. Dan hati itu jelas bukan tempatnya dunia. Miliki dunia, letakkan di tempatnya. Saya biasa memberikan contoh seperti ini. Ada yang punya sandal yang bagus, ada yang punya sepatu yang mahal, alas kaki yang bermerek, tempatnya tetap di kaki. Semahal apapun sandal itu, sebagus apapun sepatu itu, apapun mereknya, namanya alas kaki ya tempatnya di kaki, tidak boleh di hati. Harus di hati saja, di kaki saja. Apa bisa sepatu, sandal, alas kaki itu masuk di hati? Bisa. Paling mudah mengetahuinya pada saat ada yang kehilangan. Kalau ada yang hilang sandalnya, hilang sepatunya, kemudian dia merasa sakit hati, nah, berarti selama ini sandal dan sepatu itu bukan di kaki saja, tapi ternyata tanpa kita sadari sudah masuk ke dalam hati. Mestinya ketika kehilangan sandal, kehilangan sepatu tidak merasa sakit hati. Kalau sebelumnya memang tidak pernah dimasukkan ke dalam hati. Jadi miliki dunia ini kan, tapi letakkan di tempatnya saja. Tidak boleh dunia itu masuk ke dalam hati kita, karena dia akan mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena di surah Taubah ayat 24 Allah ingatkan, Qul in kana abahukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu
hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sampaikanlah kepada umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian atau pasangan hidup kalian, keluarga kalian, kemudian harta benda yang kalian miliki, bisnis, usaha, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, rumah tempat tinggal yang sangat kamu senangi. Kalau 8 hal ini lebih engkau cintai dibandingkan Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya, maka persiapkanlah dirimu dengan baik sampai Allah mendatangkan putusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah itu tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi jelas, dunia boleh dimiliki tapi tidak tidak boleh menguasai hati sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu warak dari segi hati. Ya. Yang masuk ke dalam hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka kita mesti selalu menggunakan hati kita untuk zikir. Zikir dengan hati. Bukan sebatas zikir dengan lisan saja, tapi juga zikir dengan hati kita. Aisyah radhiyallahu anha mensifati zikirnya Rasulullah SAW dengan perkataan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyanihi. Dan Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam sepanjang hidupnya. Jadi tidak pernah sesaat atau sedetik pun Rasulullah SAW lalai dari zikir. Artinya tetap zikir, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur pun beliau tetap zikir. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, tanya kepada beliau, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah anda tidur dulu sebelum salat witir? Maka Nabi menjawab, tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Kedua mata saya terpejam, tapi hati saya tidak pernah tidur. Jadi Nabi itu Bapak Ibu sekalian, meskipun terpejam matanya, tapi hatinya tetap terjaga, tetap sadar, tetap ada koneksi, ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu warak pada hati. Kita tidak bisa seperti itu, yang paling tidak sebelum tidur berzikirlah, bacalah doa-doa. Dan begitu kita terbangun dari tidur, dimulai lagi dengan langsung memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengembalikan ruh kita ke dalam tubuh kita. Jamaah semua yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Selain warak pada hati, yang kedua juga dituntut warak pada akal pikiran kita. Surat Sufi berkata, warak itu adalah al-wuqufu inda haddil ilmi min ghairi ta'wil. Berhenti pada batasan ilmu tanpa ada takwil lagi. Maksudnya, ini akal kita Pak punya keterbatasan. Tidak semua hal bisa dijangkau oleh akal, dan semua bisa dipikirkan oleh akal kita. Allah SWT memberikan hidayah kepada manusia itu bertingkat-tingkat. Paling rendah namanya gariza atau naluri. Dengan gariza itulah kita tahu kapan saatnya perut ini diisi. Coba kalau Allah tidak mengirimkan rasa lapar, kita tidak tahu kapan saatnya perut diisi. Allah kirimkan rasa ngantuk, sehingga dengan rasa ngantuk itu kita tahu kapan saatnya kita tertidur. Lalu yang kedua, hidayah yang berupa hawas indra. Allah karuniakan kepada kita mata, dengan mata kita bisa melihat. Dikaruniai kita telinga, dengan telinga kita bisa mendengar. Dikaruniai kita penciuman, sehingga kita bisa mencium bau dan sebagainya. Indra-indra yang lain Allah karuniakan kepada kita. Tapi semuanya ada keterbatasannya. Apa yang dilihat oleh mata sering salah, yang didengar oleh telinga kadang salah. Mata kita pada saat melihat matahari akan mengatakan bahwa besarnya matahari hanya seperti jam dinding saja kurang lebihnya. Karena matahari jauh lebih besar daripada itu, bahkan lebih besar daripada bumi yang kita diam. Nah,
maka Allah kirimlah hidayah yang ketiga, yaitu akal pikiran. Akal pikiran. Ini akal pikiran juga sangat istimewa, dan yang membedakan kita manusia dengan makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah SWT. Tapi akal pun ada batasannya. Tidak boleh kita mendewa-dewakan akal. Seakan-akan segala sesuatu itu bisa dijangkau oleh akal. Ada keterbatasan. Akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang gaib. Maka persoalan-persoalan yang gaib kita ketahui semata-mata berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seperti itu kita harus bersikap kuat. Kalau bukan ranahnya akal, jangan kita bikin. Akal tidak bisa menjangkau, Pak. Kalau orang sudah mati terus di dalam kubur, apa yang dialami di dalam kubur? Akal kita tidak bisa sampai ke sana. Belum lagi bagaimana nanti pada masa. Belum lagi bagaimana misalnya di surga, bagaimana di neraka, dan sebagainya. Akal kita tidak bisa menjangkau. Sehingga kita harus tahu diri, paham keterbatasan akal kita. Di dalam Al-Quran ada namanya ayat yang muhkamat, ada namanya yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu, maka kita dituntut untuk mengimaninya. Allah SWT berfirman di awal surah Al-Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna." Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Di dalamnya ada yang muhkamat, yang jelas, yang nyata. Itulah induknya Al-Quran. Tapi selain itu ada yang mutasyabihat, yang sama-sama. Maka bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada kemiringan, tidak lurus hati itu, maka dia akan mengikuti hal-hal yang mutasyabihat tersebut. Itu apa? Ibtigha'al fitnah. Itu mencari-cari fitnah. Akhirnya dia menakwil yang tidak mampu untuk dijangkau oleh akal pikirannya. Sehingga kadang-kadang pas sejak dulu ada penolakan terhadap hadis-hadis karena dianggap, nah ini tidak rasional, tidak masuk ke dalam akal. Kalau mesti dibedakan antara tidak masuk akal dengan di luar jangkauan akal, itu kan berbeda. Di dalam agama memang tidak mungkin ada yang bertentangan dengan akal. Tapi dalam agama ada bahkan banyak hal-hal yang di luar dari jangkauan akal pikiran kita. Kita mesti warak pada pikiran hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, sudah warak pada hati, warak pada pikiran, warak pada ucapan kita. Warak pada ucapan. Jadi tidak hanya menjauhi perkataan yang diharamkan saja, tapi perkataan yang halal pun kita jauhi kalau sudah berlebih-lebihan. Perkataan-perkataan yang halal. Bahkan ada ungkapan yang menarik ini disampaikan oleh seorang ulama sufi juga, Ma'ruf Al-Qafi. Allah, kata beliau, ihfaz lisanaka minal madhi kama tahfazhu minal dhummi. Jaga lisanmu, jaga ucapanmu dari pujian, sebagaimana engkau menjaganya dari celaan. Jadi bukan hanya sekedar menjaga lisan supaya tidak mencela orang. Kalau mencela, mencaci maki, berkata-kata kasar, kan jelas ya. Masyarakat awam, masyarakat umum sudah tahu. Jadi beliau ingatkan, bukan hanya dari mencela saja, tapi jaga juga lisanmu dari memuji. Bukan berarti kita tidak boleh memuji. Tapi kalau pujian itu sudah berlebih-lebihan, maka itu bisa membahayakan dua pihak. Membahayakan pemujinya dan membahayakan orang yang dipuji. Orang terlalu sering memuji, maka bisa-bisa dia menjadi pencela. Nah, yang penting menyenangkan saja hati orang. Nah, sesuai dengan tidak peduli lagi sesuai kenyataan atau tidak. Kemudian membahayakan juga orang yang dipuji. Terlalu sering dipuji, dia akan terlena. Hanya lupa akan kekurangan dan keterbatasan dirinya. Jadi dikagumi orang itu, jangan cuma dilihat sisi positifnya, itu juga ada negatifnya. Dikagumi, disukai, dicintai orang banyak,
itu ada sisi negatif. Suatu ketika ada seseorang datang menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu berkata kepada beliau, saya sangat mencintai. Apa jawabannya Nabi Yusuf? Saya berlindung kepada Allah dari cintamu. Tidak ada yang datang, kalau saya mencintai, terima kasih banyak. Yusuf tidak. Saya berlindung kepada Allah dari cintamu. Kenapa seperti itu? Kata beliau, karena cinta, saya pernah punya dua masalah besar dalam hidup. Itu karena cinta. Yang pertama, karena cinta orang tua saya, akhirnya saudara-saudara saya cemburu. Orang tuanya Nabi Yusuf, begitu mencintai Nabi Yusuf, ya, sangat cinta sama Nabi Yusuf. Dan cinta itu diperlihatkan terang-terangan. Sehingga saudara-saudaranya Nabi Yusuf akhirnya merasa iri. Dibuat lagi pemuslihan, siasat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena apa itu? Awalnya dari cinta. Dan yang kedua, karena cintanya istri pembesar Mesir, penguasa Mesir, saya juga akhirnya difitnah masuk penjara. Itu awalnya dari cinta juga. Jadi kalau dicintai orang banyak, disukai orang banyak, ya, kita bisa difitnah untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu bagi orang yang tidak suka. Karena pesan yang sangat bagus yang seperti itu. Ista'inu ala qada'i hajatikum bil kitman. Berusahalah kalian untuk mewujudkan hajat-hajatmu, keinginanmu dengan cara kitman. Di antaranya menyembunyikan, tidak menampakkan terang-terangan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Fa inna kulla zi nikmatin mahsuda. Karena semua nikmat itu akan ada yang iri. Akan ada yang iri. Ada yang dikaruniai juga nikmat, kekayaan oleh Allah, kemudian dia dermawan. Mungkin ada yang iri dengan kedermawanannya itu. Akhirnya akan ada yang berusaha untuk bagaimana caranya supaya kekayaan itu sirna dari dirinya. Ada yang punya jabatan, kekuasaan, dan dia gunakan itu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, pada rakyat, kepada bawahannya. Mungkin ada yang iri, dan yang akan diusahakan supaya jabatan itu hilang dari dirinya. Ada orang yang dikaruniai oleh Allah dengan ilmu, lalu ilmu itu diajarkan kepada orang banyak, mungkin ada yang iri. Ada yang dikaruniai dengan popularitas, ada yang iri. Maka diusahakanlah supaya itu semua hilang dari dirinya. Jadi, ista'inu ala qada'i hajatikum bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk memenuhi hajat-hajatmu. Tapi kalian juga mesti ikut andil dengan kitman. Dan semua nikmat dinampakkan dan diperlihatkan. Fa inna kulla zi nikmatin mahsud. Karena semua nikmat itu ada yang iri. Iri itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ia wal hasanah. Fa innal hasanah ya'kulul hasanah kama ta'kulun nar al-hatab. Kama ya'kulun nar al-hatab. Hindarilah iri hati. Karena iri itu akan menghabiskan semua kebaikan-kebaikanmu sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Jadi jaga lisan, bukan hanya dari mencela orang, tapi juga dari memuji orang yang berlebihan, yang membuat orang lain terlena dan kita sendiri menjadi seorang benci. Lalu yang keempat, sudah warak pada hati, warak pada pikiran, warak pada perkataan, warak pada perbuatan. Jadi tinggalkanlah perbuatan-perbuatan bukan saja yang haram, tapi juga yang sunnah. Yang sunnah. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-halalu bayyin, yang halal itu kan jelas, wal haramu bayyin, yang haram juga jelas. Tapi wa bainahuma, di antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang subhat. Ada perkara yang subhat. Maka Rasulullah memberikan tuntunan. Pamanit taqa as-subhat, siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang subhat, yang samar-samar itu, maka istabra, berarti dia telah menyelamatkan lidinihi wa irdihi, menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatan dirinya. Contoh bayar. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa halallahu bai'a, Allah halalkan jual beli, wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Jadi jelas jual beli halal, riba haram. Tapi sekarang kan banyak transaksi ini.
Biar subhat sama-sama. Ini sebetulnya dekat ke jual beli yang halal atau dekat ke riba yang haram. Bagi orang yang wara, yang hati-hati, dia akan jauhi itu semua. Dia akan jauhi. Kalau sudah meragukan, sudah jauh. Dak mayuribuka ila mana yurib. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan beralihlah kepada apa yang tidak meragukan. Hadis ini ada sebab buruknya, ada latar belakangnya. Seperti yang kita pahami bahwa Nabi dan keturunan beliau itu kan tidak boleh terima sedekah apa ya, tidak boleh terima sedekah. Kalau hadiah boleh, sedekah tidak. Suatu ketika di dalam kamarnya Rasul itu ada satu biji kurma, cucunya Hasan, anaknya Ali dan Fatimah. Semoga Allah meridai mereka semua. Kemudian mengambil kurma itu lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Sudah mau ditelankan. Nabi lihat, dikeluarkan kembali itu biji kurma. Rasul, saya tidak tahu persis ini hadiah atau sedekah ini. Jangan sampai kurma yang jatuh dari Baitul Mal, sedekah sebetulnya. Tidak boleh untuk dimakan. Nah, pada saat itu Nabi sampaikan, dak mayuribu bila mana. Tinggalkan yang meragukan dan beralihlah kepada apa yang tidak meragukan. Jamaah suku yang dirahmati dimuliakan saudara. Selain 4 aspek tadi, seorang muslim juga dituntut untuk wara. Baik pada saat dia berada dalam keramaian banyak orang ataupun pada saat dalam kesendirian. Pada saat dalam kesendirian. Asyadul a'mali thalatha. Amalan yang paling berat itu diantaranya ada 3. Satu, al-judu fil qillah, tetap dermawan meskipun sedikit harta. Kalau banyak harta Pak dermawan, wajar itu orang kaya, banyak hartanya, sehingga dia sering menyumbang. Tapi kalau orang yang hartanya sedikit, tapi dia tetap dermawan, itu berat dan luar biasa. Yang kedua yaitu al-wara fil khalwat, tetap wara dalam kesendirian. Dia tetap menjaga diri dalam kesendirian. Contoh ya, kalau dalam keramaian begini, kita tidak mungkin memperlihatkan aurat keramaian. Tapi kalau ada orang yang tetap menjaga, dia tidak perlihatkan auratnya meskipun dalam kesendirian, itu luar biasa. Saya malu ini sama malaikat, tidak ada manusia yang lihat, tapi malaikat ini yang melihat misalnya. Itu wara dalam kesendirian. Mungkin Pak, kalau kita di depan banyak orang, kita jaga perkataan, jaga sikap, tidak mau misalnya tertawa, terbahak dan sebagainya. Tapi kalau dalam kesendirian kita juga bisa bersikap seperti itu amalan yang berat. Wara fil khalwat. Kemudian yang ketiga, kalimatul haq, tetap mengucapkan yang benar indama yukhaf wa yurja, di hadapan orang yang disegani dan atau kita harapkan sesuatu darinya, sama atasan misalnya atau sama penguasa, kita segan atau kita mengharapkan sesuatu, ya, ada yang akan diberikan pada kita, tapi tetap menyampaikan yang benar, itu amal yang berat. Karena biasanya di hadapan orang yang kita segani atau kita mengharapkan pemberian darinya, kadang-kadang kita menjaga pembicaraan, tidak mau mengucapkan yang benar. Nah, jadi salah satu tadi amal yang berat itu adalah wara dalam kesendirian. Itu artinya sikap wara dituntut bukan hanya dalam keramaian, tapi juga dalam kesendirian. Tetap kita menjaga kehormatan diri kita, bukan hanya sama manusia, tapi juga melihat malaikat. Bahkan yang lebih utama yaitu punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam kesendirian. Itulah sebabnya beberapa ulama dulu Pak, itu tidak mau mandi dalam keadaan telanjang, meskipun tidak dilarang Pak ya, secara fikihnya. Secara fikihnya tidak dilarang. Paling tidak pakai sarung-sarung. Itu sebagai bentuk dari sikap wara. Saya kira itu Pak, pengajian kita subuh ini seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin diperjelas, ditanyakan baik yang berkaitan dengan kandungan hadis tadi tentang wara atau masalah agama yang lain, saya persilakan kepada yang masuk. Ada Pak?
Sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Operator.